warga kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom, puji nama Tuhan. Shalom. Boleh lambaikan tangannya, katakan shalom. Haleluya, saya mendengar semangat kita untuk memuji nama Tuhan. Hadir dalam hadirat Tuhan di tempat ini. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya, sungguh pagi hari yang indah. Hari ini kita bersama-sama ada di tempat ini. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kita baca bersama-sama dalam Markus 9 ayat yang ke-50. 1, 2, 3. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Katakan amin. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau menentukan setiap kami baik adanya. Hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan dalam setiap kami. Hadir di tempat ini bersama keluarga kami Tuhan. Bersama orang-orang yang kami kasihi untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau tetap mengiring mengikut Engkau Yesus. Inilah kerinduan setiap hati kami. Datanglah Tuhan untuk setiap hati kami dipulihkan. Setiap hati kami diperbaharui oleh kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara.
Terimalah segala pujian kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku,
Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin. Ku bawa hatiku Tuhan, oh Yesus, setiap hati kami Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, oh, penyembahanku Tuhan, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku Tuhan. Aku untuk kami mau mengenal Engkau, yes. Di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku Tuhan. Amin. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku mau mengikut-Mu Tuhan, mengikut Yesus, itulah kesukaan. Ini setiap kami Tuhan, yes, mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Amin. Yes Lord, yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin Tuhan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh Tuhanku, haleluya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Kami naikkan bagi Engkau Tuhan, Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Raja kita. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Supaya kita percaya pagi hari ini mengatakan cuma Yesus satu-satunya dalam hidup kita. Amin. Coba lihat samping kiri kananmu, katakan cuma Yesus satu-satunya. Dia pengharapan, dia jalan kebenaran bagi setiap kita. Haleluya. Mari kita tepuk tangan atas kepala kita buat Tuhan kita. Amin. Yes.
Angkat tangan kita buat Tuhan Yesus kita. Untuk ku hidup. Yes, amin. Hanya menyerahkan. Oh, kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup. Hanya menyenangkanmu. Amin. Kaulah alasan untuk ku hidup. Hanya menyenangkanmu. Sekali lagi katakan, kaulah alasan, amin, untuk ku hidup. Hanya menyenangkanmu. Serukan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ini pengakuan kami Tuhan. Oh, anugerah-Mu, hidupku takkan sama. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tetap bersuka cita dalam Tuhan. Firman Tuhan ada dalam hidup kita, menjadi kebenaran atas hidup kita. Haleluya. Serukan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, katakan,
Silakan duduk kembali saudara. Shalom warga kerajaan, khususnya dari kelompok Rock Ministry. Nilai kita adalah, kualitas kita adalah soul. Pertama-tama spiritual, rohani. Kedua karena rohani punya authority, punya otoritas. Orang benar itu besar kuasanya kalau berdoa. Kemudian tentu saja kalau mau punya dampak, harus ada leadership. Akibatnya ada transformer, salt. Saudara yang kasih Tuhan, how to transform the society? Yang pertama harus engage. Kita seringkali berkata, wah, tidak cocok kalau anak Tuhan ada di politik. Ada seseorang pemimpin yang sangat terkenal, tidak usah sebut namanya. Sekarang harus hati-hati, sedikit-sedikit somasi. Dia diberitahu bapaknya, kalau mau berdampak, kamu cuma pengusaha, terjun politik, jadi anggota DPRD. Dan saudaraku dari kesaksiannya, semua yang lain marah. Karena apa? Dia tidak bisa diajak kerjasama. Saudaraku, yang lain sudah setuju. Akibatnya teman-temannya marah. Dan di ruangan daripada DPRD itu, kantor DPRD semua merokok. Dia keluar di samping satpam. Yang lain tidak pernah datang kan? Ya, termasuk rapat sebagainya. Dan dia yang bertemu dengan masyarakat. Dan saya dengar kesaksiannya. Karena dia anggota dewan pernah didatangi orang minta, yaitu untuk izin, sesuatu izin pertambangan atau apa. Lalu menyerahkan dia sebuah ROG Rolex All Gold. Dan jawabannya pasti menyenangkan Tuhan. Tidak ada budaya seperti itu di tempat ini. Orangnya kaget. Itu saja budaya di mana-mana. Yang satu ini beda. Saya berdoa setiap saudara beda. Saudara punya kualitas karena kita adalah the salt of the earth, garam bumi. Dan kita adalah the light of the world. Light itu akan membuat orang melihat, wah ternyata dia kotor, dia telanjang. Bukan menghakimi. Dengan kita hadir saja luar biasa. Dan saya mendengar kesaksian semacam itu. Dan kita tahu sejarahnya bagaimana saudara kita ini menjadi bupati dan menjadi berkat buat banyak orang. Itu tujuannya saudara. Jadi kita tahu bahwa ada 7 puncak gunung. Kita harus engage di sana. Saya sampaikan minggu lalu tentang bagaimana Yesus datang ke rumah cukai. Datang ke rumah cukai saudaraku. Itu tempat yang paling menjijikkan buat orang Yahudi. Karena di sana memeras bangsa sendiri. Untuk memperkaya diri sendiri. Masih ingat bahkan kepalanya dia datangi. Yaitu Sakius. Sakius turunlah. Sebab hari ini aku menumpang di rumahmu. And what happened? Matanya terbuka dan dia berkata, Tuhan, setengah darahku kuberikan pada orang miskin. Dan karena aku memeras orang, ku kembalikan 4 kali lipat. Saya bayangkan Yesus tersenyum dan berkata, keselamatan sudah datang ke rumah ini. Sebab orang ini pun adalah the son of Abraham, putra Abraham. Karena itu saudaraku, banyak contoh semacam itu. Anda bisa engage di art and entertainment. Saudara seorang olahragawan, saudara bisa jadi berkat. Saudara seorang penyanyi, engkau bisa menggarami. Dan juga kemudian bisnis apalagi saudaraku ya. Yang C itu adalah church. Ya, yang D ini, development of the poor. Saya kagum pada saudara saya, pendeta Dr. Wiryo Hadi ya. Luar biasa ya dia ya. Jadi itu adalah development of the poor. Bukan anggota gereja, tapi orang di sekitarnya. Dan kemudian education luar biasa. Family dan juga saya kasih contoh tadi, government. Saudaraku, kalau mau jadi berkat, bukan kita bertapa. Bukan kita yaitu berkumpul cuma dengan saudara seiman. Tetapi engage dengan dunia ini. Dan menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin. Shalom warga kerajaan. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ada kisah tentang Elia dan juga janda di Sarfat. Ketika janda ini pergi keluar untuk mendapatkan kayu bakar untuk memasak sedikit makanan terakhir yang dia miliki. Akhirnya dia bertemu dengan seorang teman lamanya yaitu Nabi Elia. Dan saat itu Elia berkata, aku sangat lapar, maukah engkau membantu aku untuk membuatkan sesuatu untuk bisa dimakan? Dan janda ini berkata, tentu saja Elia. Tetapi kenyataannya adalah ini adalah makanan terakhir
yang kami miliki. Saya akan memasakkannya untuk keluarga saya, tetapi kami juga akan membagikannya dengan Anda. Itu yang dikatakan oleh janda Sarfat. Dari kisah sederhana ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, terlepas dari semua keadaannya yang memprihatinkan, janda ini tidak egois, saudara. Amin. Janda ini juga tidak serakah. Yang kedua, dia tidak putus asa. Jauh di lubuk hatinya dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia. Dia pergi ke wadah tepung dan minyaknya, menuangkan tetes terakhir yang dia miliki dan membuatkan Elia sebuah roti untuk dimakan. Kemudian barulah dia membuat roti untuk dia sendiri dan juga putranya. Perhatikan ini, keesokan harinya dia kembali dan membuka wadahnya. Dan sangat mengejutkan seperti apa yang dikatakan Elia kepadanya. Ada sedikit tepung dan minyak di wadah keduanya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tepung dan minyak itu tidak pernah habis. Apa artinya, saudara? Tuhan melipat gandakan apa yang dia miliki. Ketika saudara melihat situasi saudara hari ini saudara mungkin berpikir, saya tidak melihat bagaimana saya akan berhasil. Keadaannya sangat sulit, tidak mungkin saya akan berhasil. Tidak mungkin saya keluar dari situasi sulit seperti sekarang ini. Tetapi seperti halnya wanita ini, ketika saudara dan saya menghormati Tuhan, ketika kita mengutamakan Dia, Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya atas kehidupan Anda dan saudara. Dia akan melipat gandakan sumber daya kita. Dan ingat, Dia akan memampukan, Dia akan menopang kehidupan kita. Amin. Warga kerajaan dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang baru. Mari naik satu tingkat lebih tinggi. Saatnya untuk apa? Saatnya untuk bangkit dari kekurangan dan kekalahan. Menjadikan apa? Menjadi kelimpahan dan juga kemenangan dalam kehidupan saudara dan saya. Serahkan apa yang saudara miliki ke dalam tangan Tuhan. Dan belajar untuk mempercayakan hidup dan masa depan kita kepada Tuhan. Ingat, benih harus ditanam sebelum musim panen itu akan datang. Belajar untuk hidup taat kepada Tuhan dengan sumber daya yang saudara miliki. Dan perhatikan bahwa Tuhan akan melipat gandakan apa yang saudara dan saya miliki. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk mempercayakan hidup dan masa depan kami di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kami mau belajar untuk tidak egois, tidak berputus asa, seperti apa yang dilakukan wanita ini, Tuhan. Ketika kami mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami, Engkau akan memerintahkan berkat, bahkan melipat gandakannya. Kami siap untuk menabur hari ini. In Jesus' name, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Sekali kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus yang luar biasa. Terima kasih untuk anugerah, untuk pilihan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Mari Bapak Ibu sekali kita datang hadirat Tuhan, membuka hati kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku datang padamu dengan segenap hati, sujud menyembah-Mu. Bapa, inilah hidupku, kiranya berkenan yang ku persembahkan. Ini hidupku, ini hatiku, biar ku melekat kepadamu Tuhan, pakai hidupku. Yesus, biarlah hidupku selalu
Biarlah hati kami bersuka bukan karena gemerlapnya dunia ini. Biarlah hati kami bersuka bukan karena mimpi kami menjadi kenyataan. Bukan kami bersuka ketika cita-cita kami dapat kami raih. Tapi biarlah kami bersuka karena Engkau yang baik. Biarlah di tengah keadaan apapun juga Tuhan, kami tetap boleh menikmati kebaikan Tuhan. Dan itu alasan hidup kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena kami selalu melihat dan mengingat serta mengecap semua kebaikan daripada Tuhan. Kami butuh akan firman-Mu yang menuntun setiap langkah kami Tuhan. Karena kami menyadari daya tarik dunia ini begitu kuat. Tetapi waktu hidup kami ada di dalam Engkau, kebenaran akan dinyatakan dan pilihan kami adalah pilihan yang sesuai kehendak dan rencana-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus dan penuh kuasa, kami serahkan penyampaian firman Tuhan pagi hari ini. Yang siap dengar akan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk saudaraku yang kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan saudaraku yang kasih Tuhan. Dan pagi hari ini saya senang boleh berjumpa dengan setiap saudara. Dan tanpa kita sadari kita sudah ada di bulan kedua ini. Dan saya tetap percaya semua dalam keadaan tetap menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Haleluya saudaraku. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Mazmur pasal pertama ayat yang ketiga, Mazmur 1 ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, selalu menghasilkan buah pada musimnya. Ya saudaraku, daunnya tidak layu dan apapun yang dikerjakan akan dibuatnya berhasil. Nah seringkali kata berhasil ini mempunyai sudut pandang persepsi yang berbeda-beda. Ada orang bilang berhasil ketika mimpinya menjadi kenyataan, berhasil ketika karirnya selalu mengalami peningkatan, berhasil ketika mungkin aset ataupun depositonya semakin bertambah, berhasil ketika rumah tangganya rukun. Ada berbagai hal yang disebut atau dia definisikan dengan kata berhasil. Tapi menurut saya berhasil adalah ketika kita berhasil mengerti kehendak Tuhan dan mampu melakukan serta menyelesaikannya. Itu adalah sebuah keberhasilan. Soal materi, soal karir, soal segala sesuatu itu adalah bonus yang menyertai, yang mengikuti setiap langkah kita waktu kita mengerti akan kehendak Tuhan dan mampu menyelesaikan apa yang menjadi kehendaknya. Nah saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, untuk itu semua kita semua sadar bahwa ternyata semua orang Kristen, ya saudara kasih Tuhan juga berharap untuk bisa menjadi pribadi yang sukses, ya, yang berhasil. Tetapi Tuhan tidak cuma sekedar mau saudara berhasil, tetapi berbuah. Ya, bukan successful tetapi fruitful, dan bahkan bukan cuma berbuah tapi berbuah tetap. Nah untuk itu semua kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini saya berikan sebuah tema adalah menggarami dunia. Dunia jangan diperluas sampai rasanya sulit dijangkau. Dunia itu bukan sampai saudara ke ujung bumi, mulai dari Yerusalem. Dunia adalah dunia di mana saudara berkecimpung. Kalau saudara seorang pendidik, dunia saudara adalah dunia pendidikan. Kalau saudara seorang mahasiswa atau mahasiswi, dunia saudara dunia kampus. Kalau saudara seorang pegawai negeri, ya dunia saudara ada di kepemerintahan dan seterusnya. Jadi saudara kasih Tuhan, dunia kita itu jangan terlalu luas. Kalau saudara seorang pengusaha, dunia saudara dunia usaha, dunia bisnis, di mana saudara bisa menggarami teman bisnis saudara dan seterusnya. Nah untuk itu semua kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Dan kita semua akan bisa melihat ujungnya kalau kita mengerti awalnya bagaimana. Ya, kalau saudara ingin mencapai sebuah finish, saudara harus tahu garis startnya dimulai dari mana. Dan apa aturan main untuk bisa mencapai kepada finish itu. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Ya, perhatikan kita. Bukan aku, ya.
sesuatu yang jamak, yaitu bicara tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Dalam terjemahan King James Version digunakan dominion. Ya saudaraku, jadi kingdom itu ada dua kata, king, raja, dominion, daerah kekuasaan. Daerah kekuasaan tanpa raja bukanlah sebuah kerajaan, raja tanpa daerah kekuasaan bukan sebuah kerajaan. Jadi kalau saudara ada di sebuah kerajaan, saudara sebagai representative of Christ kingdom, perhatikan ada raja yaitu Yesus, dan dominion adalah dunia di mana saudara ditempatkan. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Ya, seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah mempunyai satu blueprint, cetak biru, yaitu manusia yang akan diciptakan itu serupa dan segambar dengan dia. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, artinya apa? Artinya ada sifat-sifat ilahi yang ada dalam hidup saudara, sehingga seringkali Bapak Gembala katakan kita ini adalah orang yang biasa bisa melakukan perkara yang luar biasa. Luar biasa artinya di luar kemampuan yang manusia rata-rata bisa lakukan. Nah, saudaraku kasih Tuhan, tetapi kenyataannya di lapangan lebih banyak orang yang gagal daripada orang yang berhasil. Lebih banyak orang yang mengalami kerugian dibandingkan orang yang mengalami keberuntungan. Saya mau katakan, jangan percaya dengan nasib. Tuhan tidak ciptakan saudara punya nasib, ada yang baik, ada yang buruk. Setiap manusia diciptakan Tuhan, direncanakan bahkan sebelum manusia diciptakan. Dia diciptakan serupa dan segambar. Tapi kenyataan di lapangan dalam hidup kita sehari-hari, tidak banyak orang yang berada atau mencapai apa yang Tuhan rencanakan. Untuk itu kita akan belajar sehingga setiap saudara hari ini, saudara bisa mengerti bahwa hidup saudara dan saya itu sangat berharga di mata Tuhan. Satu hari saya ingin membeli sebuah makanan di dalam sebuah mangkok. Makanannya itu enak dan saya sudah bayar, harganya mahal. Lalu saya bingung di mana saya mesti makan karena ini mangkok ada kuahnya, panas, nggak ada meja. Lalu saya letakkan di atas mimbar ini. Di atas mimbar ini. Saya sengaja putar supaya saudara bisa lihat mimbar ini miring. Tapi dalam pikiran saya, ini kan meja. Saya letakkan di sini dan akhirnya mangkok berisi dengan makanan itu tumpah. Saya mengalami dua hal. Yang pertama, saya gagal untuk menikmati makanan yang sudah saya bayar mahal. Dan yang kedua, saya mengalami kerugian. Nah, seringkali ketika kita gagal dan rugi, kita salahkan penciptanya. Kok saya begini Tuhan? Saya udah berdoa Tuhan, saya sudah rajin ibadah Tuhan. Karena memang mimbar ini digunakan bukan untuk tempat meja. Jadi kalau ini miring dan akhirnya jatuh, karena kita yang salah menggunakan meja ini atau mimbar ini. Apalagi kemudian kita duduk. Kita duduk di sini, jatuh, mimbarnya pecah, kita gagal duduk dan kita rugi karena mimbar yang mahal ini kemudian pecah. Itu artinya kalau hidup saudara dan saya tidak digunakan sesuai dengan peruntukan Tuhan ciptakan kita, hidup kita akan sering mengalami kerugian dan kegagalan. Jadi artinya kalau kita hari ini gagal dan rugi, jangan pernah salahkan Tuhan. Sama seperti waktu saya sakit. Dokter katakan saya mengalami kanker ganas. Waktu dengar itu saya tidak pernah protes sama Tuhan. Karena saya tahu Tuhan ciptakan saya sehat
tubuh, jiwa, dan roh terpelihara sempurna. Janji Tuhan. Kalau saya sakit, saya yang gagal menjaga kesehatan saya. Artinya apa? Saya harus bertobat dalam hal apa? Dalam menjaga 3 hal. Pikiran, hati, dan mulut. Karena seringkali masalah gara-gara mulut. Kalau enggak salah ngomong, salah makan. Ya saudara kasih Tuhan. Jadi artinya apa? Sekarang saya mulai menjaga makanan. Setelah saya sembuh tidak berarti kemudian saya bisa bebas untuk makan. Saya perlu menjaga pola hidup saya. Dan saya boleh menjaga apa yang saya perlu masukkan ke hati. Apa yang saya perlu masukkan ke pikiran. Supaya apa? Supaya saya kembali kepada rencana Tuhan. Karena firman Tuhan tadi saya bacakan Mazmur 1 ayat 3. Ayat yang pertama dikatakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ya saudara kasih Tuhan. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua. Tetapi kesukaannya. Kalau saudara mau sehat, roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna. Perhatikan saudara kasih Tuhan. Apa kesukaan kita? Kalau kesukaan saudara ada sesuatu yang dilarang Tuhan. Hari ini bertobat, tidak ada pilihan lain. Tidak bisa saudara datang ke hamba Tuhan minta didoakan supaya keadaannya berubah, pemulihan terjadi. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Artinya apa? Waktu saudara merenungkan firman Tuhan itu akan membuat pikiran saudara lebih kuat daripada perasaan saudara. Waktu perasaan saudara tersinggung, waktu perasaan saudara rasa tersakiti, pikiran saudara akan berkata pada perasaan saudara, kamu baru begitu aja udah tinggalkan pelayanan. Kamu baru begitu aja udah ngambek gak ke komsel. Kamu baru gitu aja udah malas berdoa. Ya saudaraku, ketika pikiran saudara kuat, saya percaya pikiran itu akan mampu mengatasi perasaan. Karena perasaan kita sangat ditentukan oleh apa yang kita lihat dan yang kita dengar. Nah karenanya saudara kasih Tuhan, hari ini saya akan mengajak kita akan melihat sesuatu yang luar biasa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Jadi kita berbuat baik bukan supaya selamat. Kita berbuat baik karena ini yang menjadi desain daripada Tuhan kepada kita. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah. Banyak orang perhatikan negara pembuatnya. Wah ini buatan Jerman pasti kuat Pak ya. Ini buatan Amerika ori loh Pak ya, bukan KW loh Pak. Lalu kita langsung sebelum pakai barangnya, image kita sudah ini pasti kuat karena kita tahu pembuatnya itu. Nah, kita ini adalah buatan Allah sendiri. Dan Tuhan buat kita itu bukan barang partai, bukan barang kodian. Ya setidaknya ada 2 hal yang diciptakan khusus. Sidik jari saudara dan retina mata saudara meskipun kembar identik tidak sama. Ya artinya saudara adalah barang yang diciptakan spesial di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara berkaca lalu lihat kekurangan dirimu, jangan lihat kekuranganmu. Lihat Tuhan yang menciptakan engkau, sungguh dahsyat dan luar biasa. Kalau orang belum beres dengan urusan terhadap dirinya sendiri, dia sulit untuk bisa menerima kekurangan orang lain. Dia sulit untuk bisa ngerti tentang orang lain. Kok sudah sekian lama kumpul suamiku, istriku kok gak sama? Memang kita gak mungkin sama. Kita diciptakan spesial untuk saling melengkapi. Nah saudara yang sangat dikasihi Tuhan, kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita ini bukan berbuat baik supaya selamat. Tetapi setelah kita diselamatkan masih perlukah kita berbuat baik? Harus, karena itu tanda bahwa kita ini buatan Allah. Itulah alasan kita bisa jadi garam, kita bisa menjadi influencer buat dunia ini. Kata influencer itu mungkin 15 tahun, 20 tahun yang lalu kita nggak pernah dengar. Ya, hari-hari ini orang begitu sering dan bangga. Apa profesimu? Influencer. Ya saudaraku, saya percaya setiap saudara lah influencer di hadapan Tuhan untuk dunia ini. Yang mau bisa katakan amin. Nah saudaraku ya, berikanlah kemudahan bagi nama Tuhan. Kita memberikan influence, kita memberikan pengaruh. Tentu apa? Tentu dengan hal yang positif. Ya kalau artis mungkin cuma dilihat
berapa subscribernya, berapa followersnya, lalu bisa jadi influencer, nggak tahu rumah tangganya gimana, nggak tahu karakternya gimana, yang penting dia banyak followersnya, banyak subscribersnya, saudaraku yang kasih Tuhan, lalu di endorse, dapat duit, ya saudaraku, saya percaya setiap saudara yang endorse adalah Tuhan sendiri. Dan saya percaya bayarannya bukan cuma sekedar uang, damai sejahtera, sukacita yang tidak bisa dibeli dengan uang saudara. Tahukah saudara bahwa uang saudara adalah alat tukar yang sangat terbatas. Dia tidak bisa beli tidur nyenyak, dia tidak bisa beli nafsu makan, dia tidak bisa beli kehidupan yang kekal. Dia sebatas cuma di dunia ini. Tapi Tuhan siapkan kepada kita hadiah yang lebih daripada itu. Ya, untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kalau saudara hari ini mengalami kegagalan atau keberhasilan atau ketidakberuntungan, jangan pernah berkecil hati. Ayo kembali kepada rencana Tuhan. Dan saya percaya saudaraku kasih Tuhan, Dia akan membawa kita ke dalam rencana semula kita diciptakan. Kita lihat dulu ayat ini. Kamu adalah garam dunia. Matius 5:13. Jika garam itu menjadi tawar. Ya, saudaraku. Dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Perhatikan. Core value, nilai inti garam adalah asin. Kalau tidak asin, bisa dipertanyakan apa benar ini garam. Core value, gula, manis. Kalau kita cecap lalu nggak manis, kita bertanya apa benar ini gula. Saudara sebagai anak Tuhan, core value kita adalah hidup dalam kekudusan. Kalau hidup saudara nggak kudus, orang akan bertanya apa benar dia ini anak Tuhan. Dan saya percaya kita semua sudah dibasuh oleh darah Yesus pada waktu kita lahir baru. Pertanyaannya apakah kita cukup bangga dengan lahir baru yang mungkin sudah 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Kita mungkin sekian lama melayani Tuhan, sekian lama kita jadi pengkhotbah, sekian lama kita sudah menggembalakan baik di komsel maupun mungkin di gereja. Tetapi pertanyaannya, apakah kita masih terasa asinnya? Kalau tidak, artinya kehilangan fungsi. Kalau kehilangan fungsi, saudara kasih Tuhan, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Mungkin kalau harga dirimu sepertinya diinjak-injak orang. Kalau mungkin hasil karyamu, pekerjaanmu rasanya tidak dihargai oleh orang. Bisa ditanya, apakah kita sudah jadi garam? Kalau saudara merasa sudah, kalau saudara merasa sudah hidup benar, sudah jadi garam, sudah berusaha melakukan firman, tapi mengalami perlakuan yang tidak enak, tunggu waktunya Tuhan akan mengangkat saudara. Karena kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Berikan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Persoalannya adalah waktu saudara tidak lagi menjadi garam, tidak berfungsi lagi, saudaraku. Ya, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, orang akan lihat kita, apakah kita asin atau tidak dengan sikap kita, dengan attitude kita, apakah kita benar sebagai anak Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, banyak orang bilang gini, hidup ini murah, yang mahal itu gengsinya. Ya, lalu orang berani bayar mahal demi gengsi. Tapi orang lupa, gengsi akan mudah turun dengan hal yang murah. Untuk naikkan gengsi perlu bayar mahal. Baju mahal, mobil bagus ya. Untuk naikkan gengsi. Tapi untuk nurunkan gengsi nggak perlu bayar mahal. Saudara pakai baju bagus, turun dari mobil bagus, makan jeruk, masuk ke mall, buang kulitnya sembarangan, langsung anjlok. Saudara di depan kasir, orang semua antri, saudara nyerobot. Ibu ini kok nggak tahu sopan ya. Bapak ini kok nggak ngerti antri ya. Saudaraku langsung anjlok.
Jadi saudaraku, gengsi kita sangat mudah untuk jatuh. Nah waktu jatuh jangan pernah marah sama orang lain. Kita yang belajar untuk introspeksi. Karena seringkali kita mudah tegas dengan orang lain. Kita seringkali tidak tegas pada diri kita sendiri. Kita berkata, enggak, kamu yang salah, bukan dia. Kamu harus berubah. Kita seringkali atau jarang kita bicara begitu dengan diri kita. Saya percaya kalau hidupmu selalu ingin jadi garam dan menggarami dunia ini, ayo kita sama-sama belajar, termasuk saya, untuk kita senantiasa berkaca. Dan kaca cermin kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ini tidak pernah bohong. Dan ada satu kata yang perlu saudara pegang. Hasil tidak pernah mengkhianati proses. Ya, hasil tidak pernah mengkhianati proses. Kalau proses saudara lewati dengan benar, dengan ucapan syukur, dengan berusaha untuk hidup hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik daripada hari ini, percayalah hasil yang saudara dapat tidak akan mengkhianati proses. Kalau saudara join sama orang bisa dikhianati, saudara investasi, saudara bisa dikhianati. Tapi kalau di dalam Tuhan, percayalah, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu diasinkannya? Ya, artinya kita sudah tidak berfungsi, tidak sesuai dengan core value. Garam itu adalah asin. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Nah, saudaraku kasih Tuhan, Bapak Gembala pada suara gembala mungkin 2 minggu yang lalu berkata bahwa garam itu bicara tentang kasih. Makanya dikatakan harus ada kasih atau garam dalam dirimu. Ya, dan sebagai outputnya, sebagai bentuk yang bisa dilihat adalah hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Nah Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan itu merencanakan setiap kita, ya bukan iseng-iseng ciptain saudara dan saya, bukan ya karena kurang kerjaan biar dunia ini ada penghuninya lalu ciptakan manusia, bukan. Dia ciptakan saudara dan saya punya satu tujuan. Jadi yang pertama, garam itu bicara tentang fungsi. Yang kedua bicara tentang kasih. Dan sekarang saya akan ajak kita lihat bahwa jangan sampai kita menjadi tawar. Kalau tawar apa akibatnya? Lukas 14:34, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Saya sengaja kutip berbagai ayat untuk membuktikan bahwa perumpamaan ini ada di dalam 3 kitab, yaitu Matius, Lukas, Markus dan Lukas. 35, tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapapun mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ini juga kembali mengingatkan kita tentang berfungsi. Jangan sampai kita punya telinga tapi tidak berfungsi untuk mendengar. Bahkan menurut saya maksud daripada Lukas menulis ini bukan cuma sekedar mendengar, tetapi mendengarkan. Karena mendengar dan mendengarkan 2 hal yang berbeda. Mendengar mungkin cuma sekedar suaranya masuk ke telinga kita, tapi isi. Tapi orang mendengarkan itu menyimak. Ya, menyimak apa maksudnya, apa tujuan dari, apa isi atau apa intisari daripada apa yang dia dengar. Dia berusaha. Dan saya sangat yakin dan percaya kalau saudara dengar firman Tuhan lalu saudara tidak mendengarkan, cuma mendengar, itu yang seringkali membuat orang pulang berkata, nyesal saya ke gereja, ya gitu-gitu aja lah. Kalau enggak kasih iman, ya kan, pengharapan, ya seputar itulah. Udah online aja. Nah saya mau katakan, kalau saudara benar ingin berusaha untuk mendengarkan, ya seperti waktu saya di awal saya bertobat saudaraku,
yang kasih Tuhan, saya selalu kalau datang ke ibadah, saya selalu, Tuhan bicaralah kepada saya lewat pembicara yang sedang ada di mimbar. Tegur saya mau berubah, saya mau memperbaiki diri, dan itu yang akan membuat kita cepat keluar dari padang gurun atau berputar-putar di padang gurun. Jadi Tuhan itu tidak pernah mendesain bangsa Israel keluar dari Mesir lalu muter-muter 40 tahun tanpa masuk ke tanah perjanjian. Itu bukan desain Tuhan. Ya, memang betul setelah keluar dari padang gurun dibawa memutar lewat padang gurun, tapi tujuannya adalah tanah perjanjian. Tapi terbukti hanya Yosua dan Kaleb yang masuk. Bahkan Musa sendiri yang dipilih Tuhan untuk memimpin tidak masuk. Yang masuk adalah anak-anak muda. Usia di bawah 19 tahun, bukan asli keluar dari Mesir, tapi lahir di padang gurun. Tapi mereka lupa. Mereka cuma lihat air pahit. Mereka cuma lihat makanan susah. Tapi mereka tidak melihat dan tidak mengingat mana setiap hari disiapkan untuk makan mereka. Tanpa perlu menabur mereka sudah bisa menuai. Mereka lupa kasut, sepatu, pakaian mereka keluar dari Mesir. Masih kecil, sepatunya kecil, bajunya kecil. Tetapi lewat padang gurun 40 tahun tidak pernah tercatat bahwa mereka tidak mengenakan pakaian karena kesempitan. Sedangkan di padang gurun tidak ada toko yang jual sepatu, jual baju. Tapi artinya apa? Lewat padang gurun tetap dipelihara oleh Tuhan dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Haleluya, berikan kemuliaan betul. Nah, saudaraku, di sini dikatakan jangan sampai kita menjadi tawar. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Seringkali kita mungkin masih melayani, kita mungkin masih aktif di gereja, mungkin kita masih mengembalikan persepuluhan, mungkin kita masih berdoa, tapi kita tidak menjaga hati kita sehingga hati kita tawar. Tawar hati itu artinya apa? Artinya sudah nggak ada semangat lagi, sudah nggak, roh kita nggak menyala-nyala seperti dulu lagi. Artinya apa? Kita sudah kehilangan pengharapan. Bahkan tawar hati ini bisa berujung kepada keputusasaan. Karena kita selalu mempertemukan antara janji Tuhan dengan realita yang kita alami setiap hari. Kok nggak nyambung ya? Tuhan janjinya bagus, tapi kenyataannya kok nggak. Nah, kalau saudara cuma sekedar melihat kenyataan, apalagi saudara lari dari kenyataan, sangat besar kemungkinan untuk kita kecewa dengan Tuhan. Karena iblis sangat tahu, dia tidak mungkin bisa bawa saudara untuk jauh daripada Tuhan. Ya, dikasih kesulitan ekonomi, saudara tetap berpegang. Dikasih masalah hal-hal yang lain oleh iblis, saudara masih tetap kuat. Tapi waktu hatimu kecewa dengan Tuhan, itu membuat orang mundur daripada Tuhan. Jadi jangan sampai saudara yang mau menggarami bumi ini, saudara yang sudah dipersiapkan menjadi influencer, memberikan pengaruh buat dunia ini, lalu kita tidak menjaga hati sehingga kita menjadi tawar. Sampai dikatakan begini, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kenapa kita kecewa? Kenapa kita takut? Karena seringkali kita tidak percaya dan tidak yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan, saudara yakin Tuhan menyertai saudara, saya percaya penyertaannya itu lebih daripada cukup untuk saudara bisa menghadapi. Daud waktu menghadapi Goliat dia tahu tidak ada orang yang menyertai dia. Tidak ada persenjataan yang ada di tangannya. Tidak ada pengalaman perang yang dia bisa pakai untuk menghadapi Goliat. Tapi Daud berani menghadapi Goliat karena dia percaya Tuhan menyertai dia. Jadi keyakinan kita bahwa hidup saudara dan saya disertai oleh Tuhan, itu yang akan membuat kita tidak mudah kecut dan tawar hati. Dengan kata lain, asinnya kita akan tetap terasa
dan itu akan memberikan pengaruh buat dunia ini. Ayat di dalam perjanjian baru 2 Korintus 4:16, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Rasul Paulus tidak memungkiri, tidak nutup-nutupin, ya saudara mengasihi Tuhan, bahwa memang secara fisik dia mengalami kemerosotan. Ya saudaraku, ya. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini sesuatu yang penting. Kenapa kita harus punya keintiman dengan Tuhan? Supaya manusia batiniah, kata Paulus ini, bisa setiap hari di-charge. Saudara boleh punya handphone mahal, hebat, canggih, yang orang lain jarang bisa beli karena terlalu mahal dan terlalu jarang dijual di pasaran misalnya. Tapi kalau saudara nggak pernah charge, ya satu saat handphone itu mati dan tidak berfungsi. Ya, tetap perlu di-charge, ya tetap perlu diisi. Nah begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau saudara perhatikan handphone saudara, suka ada notifikasi, update software. Saudara bisa aja abaikan. Setiap hari saya pakai oke sih, nggak ada masalah, ya nggak apa. Kok pakai update, ini kok pabrik terlalu kepo. Ini kan sudah saya beli lunas loh, terserah saya mau apain juga. Kok pakai di update. Nah saudaraku, kenapa pabrik tetap mengupdate, mengirimkan sesuatu, pembaharuan, penyempurnaan? Karena ada merek pabrik yang pabrik harus jaga. Begitu juga dengan hidup saudara dan saya. Kalau kita sadar bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Kalau saudara dengar firman Tuhan untuk mengupdate, untuk mengupgrade hidup saudara. Saudara abaikan atau saudara terima pilihan sepenuhnya di tangan kita. Tapi kalau saya pribadi, saya selalu mau mengupgrade hidup saya. Sehingga saya selalu rindu kalau ada sesuatu nemplak saya, ada sesuatu negur saya tidak komplain kepada pemberita. Karena saya tahu pemberita untuk menyampaikan suara Tuhan. Dan saya tetap bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi saya. Menegur saya lewat firman Tuhan. Dan itu yang akan membuat kita cepat melihat bagaimana janji Tuhan yang besar dinyatakan dalam hidup kita. Yang mau bisa katakan amin. Berikan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah sekarang saya akan ajak kita lihat. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Saya tidak tahu saudara dalam masa kesesakan atau masa kelimpahan. Ya, tetapi Amsal katakan kalau masa kesesakan itu artinya sesuatu yang serba sesak. Ekonominya, apanya ya saudara kasih Tuhan. Nah itu pada saat itu apakah kita tawar hati atau tetap asin? Apakah kita tetap berfungsi? Apakah kita tetap punya kasih? Kalau tidak, kecillah kekuatanmu. Jadi artinya, saudaraku yang kasih Tuhan, kekuatan kita sangat dipengaruhi kemampuan kita menjaga hati kita. Amsal 4:23 katakan jagalah hatimu, bukan cuma sekedar menjaga, dengan segala kewaspadaan. Kenapa waspada? Karena iblis akan berusaha memanah hati kita dengan panah berapinya, membuat kita mengalami perasaan negatif, kecewa, sakit hati, rasanya tidak dihargai, rasanya dihina, rasanya dilupakan kebaikan kita. Apa yang telah kita lakukan selama ini sepertinya sesuatu yang tidak pernah ada dan seterusnya. Tapi waktu kita mampu menjaga hati, tetap asin, percayalah, saudara akan dapat kekuatan yang baru. Sehingga saudara dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam engkau yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah saudara yang kasih Tuhan, perhatikan saya kasih quote ini. Jika sulit menjadi berlian agar disukai semua orang, jadilah seperti garam yang diperlukan semua orang. Ya saudaraku, kadang-kadang kita kan mau menjadi sesuatu yang mahal, yang wow, ya, seperti berlian, lalu semua orang suka sama kita, ya. Saudaraku, kalau itu sulit, cukup jadi garam. Yang mungkin haram itu sesuatu yang murah. Di warung ada, tapi garam itu sesuatu yang bisa masuk dari warung yang paling amigos,
agak minggir got sedikit, amigos itu saudaraku, ya. Sampai restoran bintang 5, hotel bintang 5, garam bisa masuk. Nah saudara kasih Tuhan, itu artinya semua orang bisa menjangkau, semua orang bisa memerlukan. Ada tukang masak, bahan bakunya semuanya yang mahal, tapi kalau nggak ada garam nggak bisa enak masakannya. Dan garam, kalau masakan enak, tidak pernah garam dipuji. Wah masakannya ini enak nih, garamnya pasti oke. Enggak, garam seringkali dilupakan. Garam seringkali tidak terlihat. Garam seringkali tidak pernah diperhitungkan orang. Tapi tetap dibutuhkan orang. Kalau hidup saudara dan saya, jadikan diri saudara seperti garam. Meskipun orang nggak ingat kita, orang lupa, siapalah kamu? Ya, siapalah saya Pak? Jangan khawatir. Sepanjang saudara tetap jadi garam di hadapan Tuhan, peranmu, kerjaanmu, pelayananmu tetap diperhitungkan oleh Tuhan. Haleluya, saudaraku. Ya, sekarang fungsi garam. Yang pertama adalah mempengaruhi rasa. Masakan apapun juga tanpa garam tidak enak. Jadi garam itu akan mempengaruhi rasa. Maksudnya apa? Keberadaan saudara akan membuat sebuah rasa atau mempengaruhi. Saya punya beberapa grup, bukan beberapa lagi saudaraku, kalau saya hitung mungkin sekitar 20 lebih ya grup WhatsApp. Ada satu grup di zaman saya masih sekolah dulu, SMP, grup itu sepi. Gak ada yang komen, gak ada yang nyeletuk, lebih banyak yang cuma lihat-lihat saja. Lalu beberapa teman mulai mengevaluasi, kenapa ya grup kita ini kok semua pada diem? Ya, cuma sekedar lihat tapi nggak ada komen. Ya, rupanya pernah kejadian beberapa waktu yang lalu. Ada yang komen, lalu ada yang baperan. Dan baperannya itu kebangetan. Sampai nantang berantem. Ini teman kecil loh saudaraku. Ya, itu loh saudaraku. Jadi jangan baper nanti koper. Korban perasaan. Nah, berapa hari yang lalu. Ternyata setelah dia ribut dengan salah satu grup. Nah orang yang baperan ini left group. Setelah dia left group, hari itu juga semuanya rame komunikasi. Jadi saudara kasih Tuhan, ternyata banyak yang takut ngomong, takut ada yang baperan. Gitu juga di komsel. Kadang-kadang orang kalau yang suka baperan ada di sebuah komsel, itu masih ada nggak? Datang nggak hari ini? Kalau nanti saya takut saya mau bersaksi salah lagi, ya kan? Nah, dan sebagainya. Nah jadi kalau saudara mau jadi garam, jadilah pribadi yang menyenangkan. Yang setuju bisa katakan amin. Setidaknya kalau saudara ada di gereja, ketemu orang di sebelah saudara, ya kalau saudara lihat baru dan sebagainya, cuma saudara bisa menyapa dan seterusnya. Di komsel juga saudara mengasihi Tuhan. Saya banyak temukan ada orang kalau dia nggak hadir selalu ditanyakan, kok nggak datang dia ya? Pak, nggak di WA Pak Ketua. Coba tolong di WA, mungkin dia lupa loh hari ini ada komsel. Jadi kalau orang yang menyenangkan, ketidakhadirannya sangat diharapkan untuk dia bisa hadir. Tapi kalau pribadi yang tidak menyenangkan, yang baperan, nggak datang, puji Tuhan. Nah, saudara, ya saudara. Jadi ini ada sesuatu kalau saudara mau jadi garam, saudara bisa mempengaruhi rasa. Yang berikutnya adalah garam itu seperti tadi Pak Gembala katakan, mencegah pembusukan. Ya, kalau orang nelayan tangkap ikan tidak segera bisa dijual, dia busuk, diasin, jadilah ikan asin. Dengar baik, bicara ikan asin. Ikan di laut berada di air asin, dia tidak pernah jadi asin. Karenanya kalau masak perlu dikasih garam. Dan ikan itu tidak pernah menjadi asin kalau dia hidup.
Jadi meskipun dia ada di tengah air asin, dia tidak pernah menjadi asin. Dan kapan dia bisa menjadi asin? Kalau dia sudah mati dan dijadikan ikan asin. Artinya kalau rohani saudara mati, engkau akan sangat dipengaruhi oleh dunia ini. Engkau sangat mudah untuk dibentuk oleh dunia ini. Tapi waktu hidup engkau di dalam kebenaran, rohanimu kuat, engkau di tengah apapun juga. Itu yang seringkali saya bilang, kita bisa toleransi tanpa melanggar firman Tuhan. Toleransi, tapi jangan kompromi. Kalau kompromi itu artinya kita sama dengan orang itu. Ya, nggak ada bedanya. Makanya dikatakan dalam kitab Roma, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah dalam pembaharuan budimu. Dan yang ketiga, fungsi daripada garam itu adalah menjaga kesehatan. Saya coba googling, orang rata-rata butuh garam itu berapa banyak. Karena garam itu memang dibutuhkan dalam tubuh kita, tapi ada batasan. Ya, secara normal orang itu butuh garam per hari itu 5 mg. 1 sendok teh. Itu kalau tidak punya hipertensi, ya saudara kasih Tuhan, ya itu mungkin 2 gram, 3 gram sehari mungkin. Saya bukan ahli medis, jadi saya nggak berani ngomong terlalu jauh. Tapi artinya garam ini dibutuhkan di dalam tubuh kita dan bisa menjadi kesehatan kalau jumlahnya itu tidak melewati atau tidak terlampau banyak. Nah, saudaraku kasih Tuhan, jadi artinya menjaga kesehatan bukan tugas Tuhan. Menjaga kesehatan tugas saudara. Ya, saudaraku, tapi seringkali kan kita gini. Pak, saya ngerti Pak kalau soal makan Pak. Saya nggak makannya itu nggak banyak Pak, sekali-sekali aja Pak. Maksudnya ya Senin sekali, Selasa sekali, Rebu sekali, Kamis. Ya itu setiap hari namanya saudaraku. Ya, jadi saudaraku, saya bisa merasakan. Saya dulu kalau pelayanan kemana-mana suka ditanya, Pak, sekarang selesai pelayanan, kita mau makan apa Pak? Bapak ada pantangan apa? Oh enggak, saya enggak ada pantangan. Saya dengan sombongnya berkata, semua saya makan. Bab 1, bab 2 saya makan semua. Jeroan semua saya makan. Dulu saya biasa. Ya, kenapa? Karena saya sehat-sehat aja. Tapi waktu setelah saya sakit, saya berusaha menjaga. Jadi, kalau sampai kita mengalami satu masalah, jangan pernah tidak ambil pelajaran. Saudara ditipu orang, ambil pelajaran. Saudara sakit, ambil pelajaran. Saudara mengalami konflik, ambil pelajaran. Untuk apa? Dari pelajaran itu kita belajar. Sehingga ke depan kita tidak melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Jadi saudara kasih Tuhan, hari ini saudara diizinkan mengalami masalah dalam hidup saudara. Saya mau katakan, jadikan itu kesempatan yang pertama untuk belajar. Yang kedua adalah kesempatan perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Dan waktu saudara minta ampun, berubah, ambil komitmen untuk menjaga hidupmu, percayalah, pembalikan keadaan. Tidak perlu tunggu terlalu lama. Hari ini pun Tuhan sanggup membalikkan keadaan saudara. Hari ini pun Tuhan sanggup memulihkan keadaan saudara. Bahkan hari ini pun Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Jadi garam itu salah satu fungsinya adalah menjaga kesehatan. Dan yang keempat, garam itu berfungsi untuk mempengaruhi suhu. Ya, kalau orang buat es puter itu dikasih garam, tujuannya supaya dinginnya es itu bisa bertahan dan campuran atau adonan yang sedang diputar itu bisa membeku. Setelah membeku, jangan sampai dia menjadi mencair. Jadi salah satu fungsi garam adalah menjaga suhu hari ini. Apakah saudara, kalau saudara ada garam, suhu hati saudara itu harusnya itu normal. Artinya gini, ada orang yang kalau lagi baik-baik sekali, ya cekakakan, tapi kalau lagi marah, nakutin saudaraku. Nah, kalau saudara punya emosi yang stabil, waktu direndahkan saudara nggak tersinggung, waktu disanjung saudara nggak merasa tinggi hati, stabil aja. Nah, itu artinya hidup kita itu ada garam. Sehingga tadi yang saya katakan, kalau sulit menjadi berlian untuk disukai semua orang, jadilah seperti garam yang bisa dibutuhkan oleh semua orang. Tuhan memberkati saudara. Mari kita bangkit berdiri.
Orang yang, mari saya undang kita bangkit berdiri. Orang yang sukses adalah orang yang bisa menyenangkan Tuhan, mengerti kemauannya, dan bisa menghindari apa yang dia tidak suka dalam hidup ini. Dan itu yang akan membuat saudara bisa melihat sesuatu yang luar biasa. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Benar Tuhan, hanya kerinduan kami adalah untuk menyenangkan Tuhan. Untuk dapat kami bisa menyenangkan Tuhan, kami rindu senantiasa untuk mencari kehendak-Mu. Dan waktu kami mengerti akan kehendak-Mu, kami mau untuk bisa melakukannya. Dan kami mampu melakukannya hanya ketika kami mengandalkan Tuhan. Ketika kami berserah kepadamu, berpasrah kepadamu. Dan membiarkan kekuatan Tuhan mengalir dalam hidup. Karenanya Tuhan, saat ini jamah setiap jemaat-Mu yang hadir. Berikan kekuatan yang baru di dalam nama Yesus, sehingga setiap kami memiliki kekuatan yang baru. Kekuatan untuk mengerti akan kehendak-Mu, kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikannya. Biarlah apa yang kami dengar pada hari ini lewat firman-Mu membuat cara berpikir, sikap hati dan keputusan kami diubahkan oleh Tuhan. Dan kami sangat percaya pagi ini pun juga Tuhan sanggup membalikkan setiap keadaan yang dialami oleh jemaat. Biarlah setiap jemaat Tuhan yang mengalami masalah hari-hari ini, apakah itu sakit penyakit, biarlah sembuh di dalam nama Yesus. Konflik di dalam rumah tangga, tidak adanya damai sejahtera di dalam rumah tangga, tidak adanya kesatuan hati di dalam rumah tangga. Biarlah hari ini, saat ini, oleh kuasa Tuhan, setiap roh perpecahan yang coba memecah belah dalam rumah tangga, aku hancurkan kuasa dalam nama Yesus. Dan biarlah kasih Tuhan yang melampaui segala akal mempersatukan setiap hati yang pecah, mendamaikan setiap perbedaan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan.
Kami menyerahkan juga mereka para pengusaha dan pekerja atau pebisnis yang hari-hari ini sedang mengalami masalah di dalam usaha dan bisnisnya. Kami percaya Tuhan sanggup mempertemukan dengan orang yang tepat. Tuhan sanggup memberikan hikmat yang tepat sehingga keputusan yang diambil yang mungkin selamanya tidak pernah terpikirkan, tetapi Tuhan munculkan untuk satu hal, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Boleh terjadi dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan perjamuan kudus kita. Sadari bahwa apapun keadaannya, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Sadari bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan saudara bergumul sendiri. Sadari dan percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan saudara mengalami lebih daripada kemampuan saudara. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Pada malam terakhir sebelum Yesus disalibkan, dia mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, dipecahkannya roti itu lalu dibagikan kepada para muridnya seraya ia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan dan diberikan pada kamu semua. Lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang saudara angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Setelah membagikan roti, Tuhan Yesus mengambil cawan. Setelah mengucap syukur atasnya, dia katakan, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah yang tertumpah bagi kamu semua. Lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akan aku. Apakah jemaat Tuhan percaya bahwa cawan yang berisi anggur dan kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Dan kami tetap sadar bahwa hidup kami berarti di hadapan Tuhan. Dan Engkau telah menebus setiap kami. Malaikat jatuh tidak Tuhan tebus. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, Yesus sendiri turun untuk menebus sehingga kami peroleh hidup yang kekal. Biarlah kami punya komitmen untuk senantiasa taat dan setia sampai akhir kepadamu. Karena Engkau telah setia melakukan misi penyelamatan sampai di atas kayu salib. Dan kami tetap percaya kami akan hidup di dalam anugerah-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita tinggalkan ruangan ini, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tibalah waktunya untuk jemaat Tuhan kembali pulang ke rumah masing-masing. Terimalah damai sejahtera, kasih karunia, berkat Tuhan yang melimpah. Dan Tuhan menyertai setiap saudara sampai kepada kesudahan zaman. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya hidup saudara disertai oleh Tuhan, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati saudara.